Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. R. Abdullah Merjani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah material teknik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Samudra dari kelas 2E dengan program studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan isi buku yang berjudul The Pearl atau Mutiara Pertaruhan. Judul buku seperti tadi penulisnya John Steinbeck, tahun terbitnya 1947, novel pendek dan variabel. Latar belakang cerita ini terinspirasi dari sebuah legenda rakyat Meksiko yang didengar Steinbeck saat mengunjungi kawasan penghasil mutiara di La Paz, Meksiko pada tahun 1940. Sinopsis alur cerita, awal mula pertualangan kisah berfokus pada seorang penyelam mutiara miskin bernama Kino yang hidup sederhana namun bahagia bersama istrinya yang bernama Juana dan bayi mereka bernama Choyo Tito di sebuah desa nelayan kecil di pesisir Meksiko. Kebahagiaan mereka terusik ketika Choyo Tito disengat kalajengking karena Kino miskin, dokter setempat yang sombong dan rasis menolak untuk merawat bayi mereka. Jadi dokter itu menolak merawat bayinya Choyo Tito ini dikarenakan keluarganya miskin. Penemuan mutiara dunia. Jadi demi membayar pengobatan Kino, jadi orang tuanya ini pergi menyelam mencari mutiara. Ia berhasil menemukan sebuah mutiara yang sangat besar dan indah yang kemudian disebut sebagai mutiara dunia atau the pearl of the world. Kino bermimpi bahwa mutiara itu akan mengubah hidup mereka. Ingin menikahi Juana secara resmi dan gereja membeli pakaian baru yang terpenting menyekolahkan anaknya agar bisa membaca dan menulis serta terbebas dari penindasan seperti orang tuanya alami. Konflik dan ketamakan cerita ini tentang mutiara menyebar dengan cepat. Jadi orang tuanya itu dapat mutiara terus tersebar luas beritanya. Yang awalnya merupakan simbol harapan perlahan berubah menjadi sumber ketamakan dan kejahatan. Para pembeli mutiara bersekongkol untuk menawar mutiara Kino dengan harga yang sangat murah. Dokter yang tadinya menolak tiba-tiba datang dengan pura-pura peduli pada Choyo Tito atau bayi mereka untuk mengambil hati dan menjual mutiara itu dengan harga murah. Tetangga dan orang-orang asing mulai iri dan mengincar kekayaan Kino. Tragedi yang menyusul. Keluarga Kino mulai mengalami serangkaian musibah. Rumah mereka dibakar, perahu Kino satu-satunya alat pencari nafkah dirusak, dan mereka dikejar-kejar oleh perampok di malam hari. Juana yang bijaksana melihat bahwa mutiara itu telah membawa kejahatan dan mencoba membuangnya kembali ke laut. Tetapi Kino menghalanginya dengan kekerasan karena ia sudah terobsesi pada mimpinya. Pelarian dan akhirnya menyedihkan. Kino memutuskan untuk pergi ke ibu kota agar bisa menjual mutiaranya dengan harga yang pantas. Keluarga kecil itu melarikan diri di malam hari, namun mereka sadar sedang diikuti oleh para pengejar. Mereka bersembunyi di gua pegunungan saat pengejar berkemah di dekat mereka. Choyo Tito atau bayi mereka tiba-tiba menangis. Seorang pengejar yang mengira suara itu adalah suara anjing hutan melepaskan tembakan ke arah gua. Kino berhasil membunuh para pengejar, tetapi ia kembali dan menemukan mereka tertembak dan meninggal dunia. Jadi bayi mereka ini tertembak Kembalinya mutiara.
Dengan hati hancur dan penuh penyesalan, Kino dan Juana kembali ke desa mereka sambil menggendong jenazah bayi mereka. Di hadapan para penduduk desa, Kino melemparkan mutiara terkutuk itu sekuat tenaga kembali ke laut lepas. Tema dan maknanya adalah ketamakan sebagai kehancuran. Tema utama buku ini adalah bagaimana kekayaan dan ketamakan dapat merusak hubungan manusia. Kritik sosial. Steinbeck mengkritik ketidakadilan sosial, rasisme, dan kesenjangan ekonomi. Dan masyarakat miskin seperti Kino tertindas oleh sistem yang diciptakan oleh orang kaya yang berkuasa, dokter, pedagang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa keserakahan dapat menghancurkan sikap manusia dan mengakibatkan kehancuran bagi manusia itu sendiri. Sekian dari saya presentasi dari Bintang Samudra kelas 2E. Saya Bintang Samudra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.